Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kalian sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu bertatap muka di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pertama-tama marilah kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini, ilmu yang kalian dapat bernilai ibadah. Baik, saya minta satu orang untuk memimpin doanya. Siapa ketua kelasnya di sini? Baik, ketua kelasnya pimpin doanya ya. Jadi ibu akan absensi untuk kehadirannya ya. Mohon didengarkan dengan baik namanya. Faril, Saat, Samna, Rashid, Intan, Nurul, jadi semuanya hadir semua ya, tidak ada yang alfa atau sakit atau izin. Jadi hari ini ada yang tahu nggak? Kita akan belajar tentang materi apa atau topik materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar materi atau topik materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai karbohidrat. Ada yang sudah pernah dengar nggak? Apa sih itu karbohidrat? Ada yang sudah pernah dengar? Sudah ya? Sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu istilah karbohidrat atau pengertian karbohidrat? Jadi karbohidrat ini adalah suatu zat makanan yang mengandung suatu unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi karbohidrat ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama karbohidrat sederhana, kemudian yang kedua karbohidrat kompleks, atau bisa juga menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada monosakarida atau monosakrosa. Kemudian ada yang kedua ada olisakarida atau olisakarosa. Kemudian yang ketiga ada polisakarida atau polisakarosa. Nah, itulah tadi macam-macam dari karbohidrat. Pertama tadi ada monosakarida, kemudian ada olisakarida, kemudian ada polisakarida. Nah, karbohidrat ini mempunyai banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam industri pangan, baik dalam maupun farmasi. Jadi manfaat karbohidrat itu diantaranya yang pertama sebagai sumber utama energi
bagi tubuh. Kemudian yang kedua sebagai cadangan energi pada otot dan hati. Kemudian yang ketiga sebagai untuk memperlancar proses pencernaan. Kemudian yang keempat sebagai pemanis alami. Nah, itulah tadi manfaat atau fungsi dari karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam industri pangan maupun dalam farmasi. Nah, karbohidrat ini bisa kita ketemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi karbohidrat ini sumbernya dari mana sih? Jadi karbohidrat ini sumbernya kita bisa temukan atau dapatkan pada biji-bijian, contohnya seperti jagung, beras, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua pada buah-buahan, contohnya seperti pisang, mangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sebagai pemani. Kemudian yang ketiga pada akar atau umbi-umbian, contohnya seperti pada kentang, ubi jalar, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu pada daun-daunan atau jenis sayur-sayuran. Jadi itulah materi dari karbohidrat. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang materi dari karbohidrat yang kita bahas tadi. Ada yang bisa? Jadi kesimpulan materi kita hari ini, karbohidrat itu adalah suatu zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan karbohidrat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana, atau bisa menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada monosakarida atau monosakrosa, kemudian yang kedua ada olisakarida atau kemudian yang ketiga ada polisakarida atau polisakarosa. Adapun fungsi karbohidrat, yaitu yang pertama sebagai sumber utama energi bagi tubuh, kemudian yang kedua sebagai cadangan energi pada otot dan hati, kemudian yang ketiga untuk memperlancar pencernaan, kemudian yang keempat untuk sebagai pemanis alami. Adapun sumber-sumber karbohidrat, jadi karbohidrat itu dapat kita temukan atau kita dapatkan pada biji-bijian, contohnya tadi jagung, beras, gandum. Kemudian pada buah-buahan, contohnya tadi mangga, pisang, dan lain sebagainya. Kemudian pada umbi-umbian atau akar, contohnya seperti ubi jalar, ubi kayu, keladi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi pada sayur-sayuran atau daun-daunan yang berwarna hijau. Nah, itulah tadi kesimpulan materi mengenai karbohidrat. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Materinya jangan lupa dibaca kembali, dipelajari kembali, catatannya dibaca kembali di rumah, dan mencari materi-materi mengenai tentang karbohidrat di internet atau di buku untuk memperluas wawasan kalian semua ya. Ibu minta maaf bila ada salah kata baik dalam penyampaian materi atau tidak kesempurnaan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Semoga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, supaya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran lagi ke depannya ya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik semua, dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.